Kebetulan ini materi kuliah yang sudah sangat lengkap sekali, bisa diakses di Sviklas, dan memang ini karya Prof. Muhammad Akib dan kawan-kawan. Sehingga Anda bisa menikmati materi yang cukup bagus disajikan di sini. Tinggal kita sebenarnya mendiskusikan apa sih sebenarnya yang perlu diketahui dari materi kuliah yang berkaitan dengan politik hukum ini. Baik, saya mulai ya. Politik hukum kekuasaan kehakiman. Jadi kalau kita perhatikan ya bahwa sebagai dia pelaksana juga sebagai penegak hukum ya, kekuasaan kehakiman itu adalah merdeka. Dia tidak boleh ya, bahkan tidak boleh ya, atau bahkan tidak bisa sebenarnya dicampuri oleh atau intervensi dari lembaga yang lain. Dalam konteks yang kemarin saya jelaskan dalam konstitusi itu sudah jelaskan ada ya dokumen ekonomi yang itu nggak menjadi perhatian besar, tapi ada aspek yang sangat fundamental yaitu terkait dengan distribution of power, teori politika Montesquieu atau John Locke ya. Itu membagi 3 cabang kekuasaan yang penting, yaitu yang lainnya penting, tapi ini yang utama, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah ini dalam konteks yudikatif ini dia menjadi prosesnya itu antara ketiganya itu adalah check and balances ya. Tapi meskipun saling menyimbangkan, dia tidak langsung pada ranah harus bisa mengintervensi ya, atau boleh mengintervensi satu sama lain karena jelas itu cabang kekuasaan itu sudah dibagi dan hanya check and balances saja. Dalam konteks ini adalah tidak saling mengintervensi ya dalam konteks yang tidak berkaitan dengan pembagian kekuasaan tadi. Nah, di Undang-Undang 45 di pasal 24 dan pasal 24A, meskipun ada pasal B, C itu berkaitan dengan AI atau dengan Mahkamah Konstitusi. Nanti akan saya jelaskan di bab berikutnya atau slide berikutnya. Nah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ya, Undang-Undang 48 tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang 4 tahun 2004. Atau dari awalnya ada 3599. Atau sebelumnya juga ada di Orde Lama, nanti saya jelaskan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Itu saya highlight merdeka itu dengan cetak merah. Ya. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan. Meskipun kalau kita bicara tentang hukum ya nanti cita hukum itu ya keadilan itu sendiri. Tapi ini sudah latah kita gunakan hukum dan keadilan. Gitu. Padahal kan hukum itu kan orientasinya itu adalah keadilan ya. Gitu. Tapi kita latah menggunakan kedua-duanya dalam satu kata, hukum dan keadilan. Ya ini nggak masalah. Tapi perlu dikaji ulang. Ya. Ini seolah kita ragu bahwa hukum itu ingin mewujudkan keadilan. Gitu. Kita inginnya kan keadilan, tapi kan bisa dicapai melalui kepastian hukum atau kemanfaatan. Itu juga sama-sama menuju ke keadilan atau equality, ya, kesetaraan. Itu juga menuju pada keadilan. Sehingga ini wajar kalau kita kemudian latah menggunakan istilah ya hukum dan keadilan itu dalam satu kata. It's okay. Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan ya, karena ini kan peradilan ya, sehingga ini hakim dan hakim konstitusi. Jadi ini kata dan ya, ini juga perlu kita kaji. Meskipun ini secara gramatikal ya, ini nggak sengaja atau sengaja ya, hakim dan hakim konstitusi. Kenapa? Karena hakim konstitusi itu seolah dengan kata dan itu berbeda dengan hakim ya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Karena kita akan bahas mengenai politik hukum, maka kita akan lebih kritis memahami kata per kata. Kemudian segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman itu prohibited atau dilarang. Ya nggak boleh.
dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman. Kalau kita lihat dinamikanya ada atau perkembangannya ya. Makanya kemudian kalau Anda bicara mengenai politik hukum bla bla bla, Anda pasti akan diarahkan untuk melihat dinamikanya, perubahan-perubahannya dari awal sampai akhir ya, dari awal, tengah, akhir ya. Ini untuk menandakan ada kecenderungan ke arah manakah ya, politik hukum itu membawa ya institusi atau kelembagaan itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu. Ini dalam konteks kekuasaan kehakiman ini ada dinamika politik hukumnya. Kalau kita lihat ya di puncaknya atau di dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 45, dasar hukumnya itu dimaknai dalam beberapa periode. Ya, periode. Yaitu amandemen, ya pra-amandemen dan pasca amandemen. Pra-amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu selama Orde Lama dan Orde Baru, Orde Lama ada perubahan, di Orde Baru sama sekali tidak ada. Ya. Jadi konsisten sekali Orde Baru menggunakan teks Undang-Undang Dasar 45 yang ada. Ya, setelah Dekret Presiden 5 Juli 59 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tidak ada perubahan. Ya. Dia konsisten menggunakan itu ya sampai akhir masa jabatannya di 98 ya. Jadi ada pra-amandemen di Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian ada pasca amandemen, yaitu Orde Reformasi, yaitu 99, 2000, 2001, 2002. Ada 4 kali masa perubahan ya, masa perubahan atau amandemen ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin saya sudah jelaskan, awalnya kok mitos ya kalau mau merubah ini. Ternyata bisa, mitos itu terpecahkan dengan bisa dirubah atau diamandemen. Undang-Undang Dasar 45 itu meskipun yaitu norma yang fundamental. Kekuasaan kehakiman masa Orde Lama, kita jelaskan satu persatu ya. Ini ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang 19 tahun 4. Kekuasaan kehakiman ya di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kekuasaan yang merdeka. Ini menurut penjelasan pasal 24 sampai 25 tentang kekuasaan kehakiman ya. Fokusnya pada fungsi peradilan, fungsinya ya, bukan pada struktur organisasi. Nah, fokusnya pada itu yang kekuasaan kehakiman. Faktanya ini derivasi dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada Undang-Undang 1964 ya. Kekuasaan kehakiman tidak bebas. Presiden dapat turut campur dalam peradilan, bisa menghentikan pemeriksaan. Itu kan secara fungsional dia bisa dihentikan oleh presiden, berarti kan nggak bebas ya. Kalau secara struktural itu udah kajiannya sampai sekarang pun ya, itu di akhir-akhir di era reformasi pun itu secara struktural juga masih apa namanya itu dia itu adalah bagian dari ASN ya, PNS di situ. Berarti kan dia bagian juga dari eksekutif, orang-orang personnya itu dibina oleh eksekutif. Nah, berarti kan itu menandakan bahwa dia tidak merdeka sebenarnya. Kemudian mengapa kekuasaan kehakiman tidak bebas? Nah itu pertanyaannya pada waktu itu ya. Pada waktu masih Orde Lama ini. Orde Lama. Mengapa kekuasaan kehakiman tidak bebas? Pada masa ini di bawah rezim demokrasi terpimpin zamannya Soekarno ya. Kenapa dia menggunakan istilah demokrasi terpimpin? Di bawah rezim ini sebenarnya tidak ada demokrasi, yang ada sistem otoritarian di tangan presiden. Gitu. Jadi campur tangan presiden dalam bidang peradilan pun dibenarkan dengan alasan demi kehormatan revolusi. Negara dan bangsa yang mendesak, tapi tidak disertai kriteria yang jelas. Yang kehormatan revolusi, negara dan bangsa yang mendesak itu, kepentingannya itu yang mendesak itu apa? Tidak ada kriteria yang jelas. Karena fakta lapangan menunjukkan bahwa pada waktu itu kekuasaan negara itu sedang revolusi, sedang digoyah, ya. Meskipun kekuatan asing sudah lemah untuk menggoyahnya, tapi anasir-anasirnya itu loh, anasir jahatnya itu masih menggejala. Termasuk pikiran Soekarno terkait dengan pemberontakan
di masanya, ya. Nggak cuma PKI saja, banyak ya, PRRI, Permesta dan seterusnya, yang menginginkan adanya ideologi yang selain Pancasila itu tadi. Nah ini kemudian dia bisa mengatakan bahwa musuh kita itu tadi bukan orang asing, tapi orang kita sendiri. Ya. Musuh yang kita hadapi itu bukan orang asing yang jelas-jelas beda dengan kita, tapi adalah kita sendiri gitu, bangsa kita sendiri musuhnya itu. Itu benar ya, karena ada pemberontakan lokal ya, atau bangsa kita di dalam negeri sendirian di masa-masa transisi tadi atau masa reformasi atau revolusi maksud saya terkait dengan orde lama ini. Nah, kekuasaan kehakiman masa Orde Baru pada masa ini sebenarnya ada keinginan politik untuk menjalankan semangat konstitusionalisme. Buktinya apa? Buktinya Undang-Undang 45 itu menjadi mitos yang sudah dipecahkan untuk secara konsisten ya. Makanya kemudian Pancasila ya yang ada di dalam Undang-Undang 45 termasuk Undang-Undang Dasar 45-nya pun itu dijalankan secara konsisten ya. Murni dan konsekuen bahkan. Dia mengatakan murni dan konsekuen. Artinya dia berpegang pada rule yang sudah ditetapkan. Begitu. Tapi faktanya di lapangan itu hanya sebagai justifikasi atau legitimasi formal saja. Ada loh ini saya begini, saya ini. Faktanya di belakangnya jelas ideologinya itu bukan itu. Saya ingin menjelaskan bahwa di Orde Lama ideologinya itu Pancasila, tapi buktinya itu bukan itu. Buktinya atau faktanya adalah ideologi ini dibangun atau dibawa oleh Soekarno itu adalah ideologi revolusi, bukan ideologi Pancasila. Pancasila itu sebagai pemanis saja di depannya, publiknya. Oh, sebenarnya di belakang itu adalah revolusi. Anda nggak percaya, Anda bisa uji dengan makna esensial dari nilai-nilai Pancasila. Jelas berbeda nanti dengan apa yang dipraktekkan dalam Orde Lama atau revolusi tadi. Sama halnya dengan kekuasaan yang ada di masa Orde Baru. Orde Baru itu punya ideologi sendiri, meskipun Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen, itu secara tekstual saja. Kontekstual ya nggak begitu, dia membangun ideologinya sendiri, yaitu ideologi pembangunan masa Orde Baru itu. Dan kalau kita bandingkan atau kita uji dengan Pancasila, ideologi pembangunan yang dibawa oleh Soeharto tadi derivasi dari teori Ruscopun ya. Law as a tool of social engineering yang direduksi oleh teorinya Mokhtar Kusumaatmaja, teori hukum pembangunan, itu ingin mengarahkan bahwa hukum itu menjadi alat kekuasaan. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Orde Baru itu juga hampir sama seperti Orde Lama. Cuman bungkusnya yang sama. Padahal esensinya beda tapi bungkusnya sama. Apa ya gimana ya? Maksudnya bungkusnya itu yang nampak itu Pancasilanya sama ya. Tapi ideologinya itu berbeda-beda. Punya masing-masing itu punya perspektif tersendiri terhadap bagaimana Pancasila itu dimaknai ya. Ada tafsir tunggal di situ ya terkait dengan Pancasila itu. Tafsir tunggalnya itu ya oleh negara sebagai penguasa. Kemudian Undang-Undang 1964 tadi diganti dengan Undang-Undang 1470 tentang kekuasaan kehakiman. Ternyata belum mandiri karena pembinaan administrasi dan finansial hakim tetap pada eksekutif. Sehingga ini yang berbahayanya adalah eksekutif itu bukan hanya seolah-olah dia itu menguasai administrasi dan keuangan dari hakim sehingga dia itu mengintervensi kalau ada kasus-kasus besar terkait dengan pemerintah yang melakukannya atau melanggar hukum, dia tuh atau tertutup atau tidak menyelesaikan dengan fair atau adil tadi sebagaimana orientasi hukum dan keadilan tadi, tapi malah justru ya dia nurut itu dengan penguasa. Kenapa? Karena ada tali yang mengikatnya yaitu administrasi ya, dia sebagai hakim, PNS dan finansial, bahwa keuangan itu dipegang oleh eksekutif
Itu. Ini sampai tahun 70-an kekuasaan kehakiman itu ternyata belum mandiri. Karena dua alasan, dari administratif dan finansial atau keuangan, hakim tetap pada eksekutif. Nah, kekuasaan kehakiman masa Orde Baru ini, yaitu di bawah Undang-Undang 70 ternyata belum sepenuhnya mandiri karena pembinaannya ini begini. Kemudian Mahkamah Agung hanya membina aspek teknis justisial atau berkaitan dengan bagaimana teknik beracara, bersidang, menentukan putusannya bagaimana dan seterusnya. Pembinaan administratif hakim masih berada pada masing-masing departemen, misalnya departemen kehakiman, departemen agama, departemen pertahanan dan keamanan ya. Ini terkait dengan kamar peradilan. Nah, sementara itu di kekuasaan kehakiman masa Orde Reformasi ternyata juga banyak catatannya. Yang pertama, catatannya terkait dengan politik hukum yang kita bahas hari ini adalah ada dinamika perkembangannya ya. Dari Undang-Undang 14 tahun 70 diganti dengan Undang-Undang 35 tahun 1999 ya. Sehingga sejak saat itu kekuasaan kehakiman berada pada satu atap, yaitu Mahkamah Agung, nggak terpisah ya secara sektoral tadi, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Hankam ya, Pertahanan dan Keamanan. Enggak, tapi dalam satu atap yaitu Mahkamah Agung. Ini sama yang dipraktekkan di Belanda dan negara Eropa lainnya yang bermazhab Eropa kontinental ya, atau civil law, negara-negara civil law ya. Yaitu berkaitan dengan baik teknis justisial maupun administrasi dan keuangan. Sudah mulai mandiri. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 ini salah ya, Undang-Undang 35 Tahun 2009 itu tentang narkoba ini. Yang kemudian 35 Tahun 99, kekuasaan kehakiman menjadi mandiri dan merdeka ya di 99 itu setelah era reformasi. Dia benar-benar merdeka ya dengan sistem administrasi dan keuangan yang sudah merdeka, selain bahwa teknis justisial itu menjadi satu hal yang menentukan atau menjadi barometer kemerdekaannya itu. Tunggu, bentar, ini ada absen. Nah, terkait dengan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh legal scholar atau sarjana hukum atau mereka yang mengkaji masalah hukum ya. Tapi ada juga ya, ini juga hasil penelitian dari aspek lain yang mempelajari tentang hukum ya. Nanti ini udah ikut metode penelitian belum? Udah belum sih di semester ini, udah ikut belum sih? Halo? Belum, Pak. Udah ikut belum, Pak. Hah? Oh, belum ya. Tapi paling tidak Anda sudah pernah ikut materi ini di S1 ya, di S1 ya. Materi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat, misalnya penegakan hukum ini ya, atau misalnya terkait dengan kebijakan ini, implementasi ini, atau pelaksanaan ini, dan seterusnya. Ini hasil penelitian yang valid ya, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau Anda mungkin faktor-faktor yang menghambat itu dari Surya Sukanto misalnya, Anda cuma bilang faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, sarana prasarana, dan budaya hukum. Ya boleh sih, itu boleh. Tapi Anda eksplorasinya itu pasti terjebak pada beberapa hal itu tadi, dan daya intuisinya itu rendah. Ya. Sehingga faktor penghambat itu pasti kurang eksplorasinya. Padahal kalau kita mau serius ya, itu pendekatannya itu nggak cukup dengan pendekatan hukum normatif saja, kan butuh empiris ya. Empiris itu kalau bahasa sosial ya, penelitian sosial itu sekarang. Kan ada wawancara, observasi segala itu kan metode penelitian sosial ya. Nanti masuk ke metode nanti. Tapi ini hasil aja. Saya ingin menggambarkan tentang hasil
penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Faktor internal yang pertama terkait dengan SDM hakim. Kita tahu bahwa hakim sebelumnya, sebelum 2019 kalau nggak salah, itu pendirian hakim itu fresh graduate from the bachelor degree ya. Jadi itu lulusan yang masih fresh dari S1 ya, sarjana hukum. Kemudian dia masuk ke formasi cakim ya. Di Mahkamah Agung itu ada cakim dan ada panitera ya. Di cakim ini dia kemudian jadi hakim. Ya meskipun dengan bekal-bekal segala macam, karena basicnya itu lemah sekali dalam konteks penemuan hukum, misalnya interpretasi hukum, kemudian penafsiran hukum itu lemah sekali, sehingga yang terjadi adalah hakim-hakim kita itu, ya di sini ada hakim nggak sih, kurang memahami aspek yuridis ya dalam menentukan atau membuat putusan ya. Sehingga yang terjadi adalah inilah faktor internal ini mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman tadi. Karena seharusnya kemandirian kekuasaan hakim itu mencitrakan bahwa hakim itu memiliki daya intuisi yang tinggi untuk menemukan hukum ya, untuk menciptakan hukum bahkan. Ya meskipun kita bukan dalam aliran hukum Anglo-Saxon yang dia itu judge-made law ya. Tapi kita civil law yang kita itu seolah itu mengarahkan kita pada aspek kepastian hukum, dimulai dari menemukan pasalnya ya. Pasalnya apa, kamu melakukan apa, baru kamu kena hukuman seberapa gitu. Nah, ini sah-sah saja, tapi dalam konteks pembaruan hukum sekarang sudah dimulai hakim itu ya sekarang dalam aspek SDM-nya itu sudah mulai mereka mau kuliah S2, S3 bahkan seterusnya. Kemudian di rekrutmen yang sangat erat kaitan dengan SDM tadi, yaitu tadi saya sudah cerita tadi, fresh graduate. Ya, sementara di negara-negara Anglo-Saxon itu mereka itu untuk menjadi hakim itu ya susah sekali gitu. Pendidikannya itu luar biasa. Itu. Sementara kita berbeda ya, rekrutmennya itu melalui tes segala macam oke. Tapi ada hal yang perlu dikaji lebih dalam. Ini juga kaitannya juga dengan pendidikan tinggi hukumnya sendiri. Makanya kemudian ada edisi khusus di jurnal Jentera waktu itu saya baca tentang bahwa pendidikan hukum itu menjadi culprit atau culprit ya. Jadi problem utama dalam konteks menghasilkan output berupa lulusan yang dia itu siap menghadapi dunia hukum, ya, dunia hukum yang penuh problematika. Kemudian yang ketiga pendidikan hakim ya, saya nggak pernah mengikuti pendidikan hakim ya, tapi paling tidak saya mengetahui dasar-dasarnya adalah dasar-dasar terkait dengan hukum ya, what is law dan what should be ya, apa yang seharusnya dilakukan. Pendidikan hakim itu dalam konteks bagaimana hakim itu bisa memutus sesuatu itu dengan adil. Ya, oke. Nah, faktanya ini menjadi fakta internal ya yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan hakiman. Mutu dari putusan itu tuh tidak berkualitas. Kenapa? Karena masih sifatnya sangat normatif sekali. Belum bisa memecahkan masalah-masalah yang faktual. Itu. Padahal ada asas jus curiae novit ya, hakim dilarang untuk menolak perkara. Sehingga perkara yang masuk ya meskipun nggak ada hukumnya juga harus diadili, diperiksa dan diadili dan diputus terus. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan hakim ya. Pada waktu itu belum ada tukin ya di masa-masa itu. Belakangan sudah mulai ada tunjangan kinerja ya. Nah ini juga berkaitan dengan kesejahteraan hakim. Sehingga apa yang terjadi? Hakim ada yang ya, oknum hakim ada yang melakukan korupsi. Nah, gitu. Melalui lobby-lobby dengan advokat, pengacara dan sebagainya itu terjadilah korupsi. Bahkan hakim Mahkamah Konstitusi yang notabene ya dia itu akademisi yang seharusnya sudah bebas lah, sudah lepas dari dunia ya. Nah, sifat kenegaraannya harus tinggi.
tapi faktanya juga masih kurang. Ini menunjukkan bahwa keputusan hakim menjadi faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Ternyata bisa disuap tuh, ternyata bisa tuh diarahkan, diintervensi, ternyata bisa tuh gitu. Nah ini nggak mandiri berarti kalau seperti itu. Ada juga faktor eksternal, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya peraturan perundang-undangan itu tidak memberikan keleluasan hakim untuk memutus ya kalau ekstra petita ya itu ada misalnya pidana enggak administrasi gitu, biasanya hakim administrasi akan bisa melakukan ekstra petita ya. Tapi ada yang lebih fundamental lagi, bahwa peraturan perundang-undangan itu kadang menghambat hakim untuk melakukan terobosan-terobosan hukum karena dibatasi asas legalitas, nullum delictum nulla puna praevil luga punali. Jadi dia karena kembali ke situ, kalau nggak begitu nanti nggak ada kepastian hukumnya, sehingga dia ya sudahlah minimalis saja putusannya ya mengikut pada itu tadi tanpa melakukan upaya yang namanya itu refinding atau retut passing ya, penafsiran hukum atau penemuan hukum. Itu kaitannya dengan peraturan perundang yang tidak sampai mengarah pada memperkenankan atau bahkan mendorong hakim untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mewujudkan keadilan substantif ya, bukan prosedural saja. Kemudian ada intervensi proses peradilan ya, faktor eksternal seperti di masa Orde Lama maupun Orde Baru itu ada intervensi proses peradilan. Bahkan di masa Orde Baru bisa menghentikan proses peradilan, nah, itu hebatnya tangan besi pada waktu itu. Ya. Kemudian hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya. Nah ini hubungan yang sangat mesra sekali ya antara polisi, penyidik, polisi, penuntut, jaksa, dan hakim ya. Karena faktanya itu kita nggak bisa menutup mata ada dialektika. Bahasanya itu dialektika antar ketiga lembaga penegak hukum ini. Polisi, jaksa, dan hakim. Atau juga advokat atau pengacara. Itu mereka menggunakan inovasi apapun ya. Namanya dalam konteks penegakan hukum. Jadi seolah penegak hukum itu ya main-main. Akhirnya apa? Ada ekses terhadap masyarakat itu. Masyarakat itu menjadi brutal atau main hakim sendiri akhirnya. Nggak percaya dengan lembaga peradilan. Nah ini ternyata menimbulkan ekses baru atau implikasinya itu malah meluas terhadap public trust ya. Kemudian kesadaran hukum ya. Terkait dengan ini bahwa setiap masyarakat itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari waktu-waktu ya. Kesadaran masyarakat sekarang itu karena aspek legalitas mereka maunya itu ada lembaga peradilan bisa memutus perkara boleh. Di satu sisi itu merupakan perkembangan yang cukup baik ya. Tapi di sisi lain bahwa itu juga kemunduran. Di negara-negara maju malah mereka menyelesaikan masalah itu menggunakan ADR ya, alternative dispute resolution, tidak masuk ke lembaga peradilan. Kenapa? Lembaga peradilan itu lama, berlarut-larut, kemudian menghabiskan uang yang cukup banyak. Meskipun dia putusannya adalah legal binding. Tapi faktanya ya, kalau kita bandingkan negara maju yang mereka itu sejahtera, aman, sentosa, mereka lebih menyelesaikan itu dengan aspek kekeluargaan, yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi, ya, kemudian arbitrase, tidak di lembaga peradilan. Nah inilah yang kemudian menjadi penghambat ya dalam proses menuju kemandirian hakim itu, yaitu kesadaran hukum di masyarakat. Di satu sisi mereka mau mengajukan ke pengadilan itu udah bagus ya, tapi di sisi lain itu bagi saya ya, si pengamat hukum itu atau akademisi itu menilainya bahwa itu suatu kemunduran. Ya, masyarakat itu semestinya tidak lantas ya ke pengadilan. Nah, bagaimana dengan pidana gitu? Sementara pidana itu kan saklek ya. Karena aspek yang dikejar itu adalah aspek kepastian hukum. Sehingga yang terjadi adalah misalnya ada tabrakan atau ada pembunuhan itu. Itu masyarakat sebenarnya bisa menyelesaikan itu ya
menggunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat ya, nilai misalnya keadilan atau nilai keseimbangan di masyarakat. Misalnya kalau di Lampung itu ada Angkon Muari misalnya. Itu proses adat untuk mensaudarakan ya. Nggak cuman masa ada kasus begini, dalam hal yang lain juga bisa. Tapi dalam konteksnya pidana itu yang melakukan tindak pidana, pelaku korban itu bisa dipersaudarakan kembali. Atau keluarga pelaku dengan keluarga korbannya itu bisa dipersaudaraan melalui diangkonkan atau dipersaudarakan. Itu fenomena yang ada di masyarakat ya. Ada nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat untuk menyelesaikan kaitannya dengan pidana. Apakah itu diterima dalam konteks hukum pidana? Itu maka kemudian ada namanya restoratif justice. Apakah sampai ke sana? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya begini, apakah dalam konteks yang itu diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, tapi di sisi lain ada masyarakat yang mau menyelesaikannya dengan adat, istiadat. Apakah itu sudah menjamin kepastian hukum atau belum? Pertanyaan yang lebih jelasnya adalah apakah ketika hukum adat sudah menyelesaikan itu, maka sudah dianggap clear menurut hukum positif. Nah, itu pertanyaan saya. Ada yang mau berkomentar sampai sini sebelum saya lanjutkan materi kuliahnya? Silahkan. Ini kaitannya dengan restoratif justice yang dibicarakan di ruang-ruang kuliah atau mahasiswa yang pengambil mata kuliah hukum pidana atau bagian hukum pidana, dia bicarain tentang restoratif justice terus. Apa sih yang Anda tahu tentang restoratif justice? Tapi pertanyaannya bukan itu. Nanti Anda baca aja. Tapi pertanyaan saya adalah yang lebih mendasar ya. Apakah kemudian Anda sepakat kalau nilai-nilai di masyarakat itu dimasukkan plek begitu saja di dalam konteks atau sistem hukum pidana. Sehingga nanti prakteknya kalau ada misalnya pembunuhan itu kan pidana ya. Itu nggak perlu sampai di peradilan. Tapi cukup diselesaikan dengan hukum adat ya, misalnya Angkon Muari nyembelih kerbau 10 gitu misalnya. Sudah selesai. Gimana pendapat saudara-saudara sekalian? Atau di sini ada advokat misalnya yang bisa menjelaskan itu dari kasus yang dihadapi. Coba. Ayo silakan. Ayo saya minta tanggapannya. Halo? Ini ada yang penegak hukum nggak? Ini ada misalnya ada hakim atau jaksa. Kira-kira gimana? Atau polisi. Jadi ada Mas Ardian Hasibuan ini. Pernah nggak seperti itu? Menangani kasus pembunuhan, kemudian cukup bisa. Gimana Mas Agus, sehat Mas Agus? Ya, alhamdulillah. Mendingan sehat dulu kan. Setelah iman Islam kan iman kesehatan kesempatan. Gimana Mas Agus? Ya, gimana tadi tanggapannya? Mengenai pidana ya? Saya rasa itu bagus sih, cuman memang perkara-perkara restoratif justice ini kan belum dibukukan dalam satu undang-undang. Jadi masih ada di masing-masing lembaga kayak di Perkap, di Perja atau Perma gitu kan. Jadi belum ada dibukukan katakanlah di undang-undang yang sifatnya khusus. Karena memang KUHP kita sampai sekarang juga belum diganti yang baru. 2 tahun yang lalu hampir disahkan, cuman tidak jadi kan, ditunda, bukan tidak jadi tapi ditunda sampai batas waktu yang tidak jelas. Jadi memang menurut saya itu sangat baik. Jadi terus suaranya hilang ini.
itu mungkin teori hukum pidana itu teori absolut, itu kan kita bicara legalitas, kita bicara kepastian hukum, kita bicara ajus pembalasan. Tapi sebetulnya seperti contoh misalnya begini. Contoh nih, Mas Agus. Muda-mudi berpacaran. Ya. Ini perkara yang pernah saya tangani. Muda-mudi berpacaran, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasal 285, pasal 289 KUHP, KUH pidana. Iya, bukan perzinahan, pemerkosaan dan pencabulan. Oh iya. 284, 289. Nah jadi, 285, 289. Ya 284 tadi yang perzinahan. Itu ya sebaiknya memang restoratif justice, karena begini, katakanlah diproses, iya kan, karena laporan itu kan, ya karena mungkin ada ketidaksenangan atau apalah, kan lebih baik di restoratif justice, pemulihan keadaan, ya kan, untuk si korban, dengan cara misalnya ya mungkin dinikahkan, ya kan, atau ada konsekuensi lainnya, daripada yang pelaku ini di penjara, akhirnya dia diberhentikan dari kerjaannya, dan si perempuan ini kan menanggung malu, ya kan? Nah, kalau dinikahkan kan sudah damai, dinikahkan mungkin malunya itu berkurang, gitu. Dia di penjara, memang betul biar efek jerah. Cuman kan kalau kita lihat sebelumnya mereka ini sempat berpacaran, gitu loh. Artinya sudah ada hati yang pernah menyatu, kan begitu. Kecuali misalnya betul-betul pemerkosaan ketemu di jalan atau di tempat sepi atau apa, kan begitu. Atau terus konkretnya gimana tuh? Konkretnya gimana? Tadi penyelesaiannya gimana? Yang dilakukan dulu, faktanya gimana? Sudah diajukan oleh majelis hakim, tetapi pihak daripada korban tidak bersedia. Akhirnya perkara itu lanjut dan lumayan, divonis lumayan. Dan dia kemungkinan besar tinggal menunggu waktu untuk diberhentikan dari pekerjaannya. Artinya kan di sini apa ya, kita kan oke lah, memang cita hukum itu ada 3 kalau dari Gustav Rahbruch itu apa, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Cuman kalau di sini saya lihat kemanfaatannya itu kayaknya tidak tercapai gitu. Memang pastian hukum iya kan gitu. Mungkin keadilan juga iya. Cuman kan kita bisa melihat tujuan hukumnya apa gitu kan. Artinya kalau dengan dipulihkan itu kan, jadi si perempuan ini juga nggak terlalu malu, dia punya suami, kan begitu. Kalau menurut saya gitu, bagus itu, bagus untuk perkara-perkara tertentu, restoratif justice itu sangat baik. Cuman memang perlu ada aturan yang lebih tinggi lagi mengaturnya, yaitu di undang-undang. Oke. Atau mungkin katakanlah KUHP itu misalnya belum bisa dirubah semua, minimal terbit perpu lah gitu untuk melapisnya itu. Atau ada undang-undang apa gitu tentang restoratif justice, nah, kan bisa aja khusus pidana misalnya, kan bisa dibuat pembuatan undang-undang. Kalau misalnya perpu mungkin ada syarat-syaratnya, mungkin ada hal ihwal kegentingan yang memaksa negara dalam keadaan ini bahaya segala macam, yang mungkin ada kekosongan hukum, mungkin lebih kepada pembuatan undang-undangnya. Gitu. Jadi tapi memang itu tidak bisa semua perkara sih memang, kalau saya lihat. Kalau untuk perkara-perkara korupsi, sekarang kan kalau nggak salah perkara korupsi yang di bawah 200 juta kan bisa restoratif justice. Termasuk perkara-perkara pencurian, kalau nggak salah pencurian deh, yang di bawah 2,5 juta itu ada permannya itu. Jadi bisa restoratif justice. Tapi kalau untuk perkara-perkara besar, misalnya kayak korupsi ratusan miliar, ya saya rasa ya kurang baik itu. Kurang pas lah restoratif justice. Walaupun memang kalaupun dia sudah mengembalikan kerugian negara, tapi tetap harus ada efek jerah ya, paling tidak dihukum minimal 1 tahun lah, seperti itu. Oke, baik Mas Ardian Hasibuan. Oke, siap. Oke, ya. Oh, udah. Ada nggak yang lainnya yang mau berkomentar? Yang lain. Tadi Mas Ardian
sudah memaparkan ya fakta ya. Saya inginnya fakta di lapangan yang sudah pernah ditangani ya terkait dengan tadi pemerkosaan ya. Tapi terkait dengan korupsi itu memang ada dua pendapat. Tapi yang lebih kuat adalah dia tidak di restoratif justice ya. Karena mungkin dari korupsi, nilai Pak Agus. Ya. Karena harusnya dia dimiskinkan gitu. Nggak ada restoratif tapi dimiskinkan. Kenapa? Karena ada perluasan objek dan subjek gitu ya. Subjeknya diperluas ya, nggak cuma eksekutif saja tapi juga legislatif juga bisa, yudikatif juga bisa. Itu dari subjeknya. Subjeknya itu si pelakunya, negara-negara yang jelas itu ya. Bahwa dia menggunakan keuangan negara. Kemudian yang kedua terkait dengan objeknya juga diperluas ya. Jadi dia berpotensi saja tanpa menghitung jumlahnya. Tetapi kalau dia berpotensi merugikan keuangan negara itu sudah bisa dikategorikan sebagai korupsi. Nah, itu sakleknya hukum pidana itu begitu sampai segitunya ya. Apalagi terkait dengan korupsi. Jadi kita nggak bisa diskusi tentang korupsi dengan restoratif justice. Tapi ada gini, saya mau bilang bahwa terkait dengan kesadaran hukum masyarakat itu menjadi faktor yang menghambat dalam konteks kemandirian hakim ya. Karena meskipun sekarang masyarakat itu sudah mulai sadar tentang hukum, tapi faktanya masih ada keinginan-keinginan ya dari masyarakat hukum adat ya sendiri untuk kalau begini kalau bisa nggak usah diproses sih gitu. Sebenarnya yang ada sekarang itu bukan restoratif justice tapi adalah pengelakan dari proses pemeriksaan dalam sistem hukum pidana. Jadi yang bisa nggak dilaksanakan itu bukan masalah restoratif justice-nya, tapi karena masalah mereka itu tidak atau penegak hukumnya itu mengesampingkan tadi nggak memproses lebih jauh. Padahal itu penyalahan sistem hukum pidana kita. Itu seharusnya itu kan bukan delik aduan. Misalnya kalau yang pembunuhan misalnya, itu bukan delik aduan, itu kan delik umum. Sehingga nggak boleh namanya itu nggak diproses. Tapi faktanya itu nggak ada yang nggak diproses. Mereka cukup dengan ritual adat, ya angkon muari misalnya di Lampung atau di daerah lain, misalnya di Aceh dan sebagian provinsi yang lain punya ketentuan sendiri, itu nggak boleh seperti itu. Itu dalam konteks ini karena kita kembali kepada sistem hukum pidana itu sendiri yang saklek, ya, yang saklek. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan faktor-faktor yang mengenai dan kebebasan hakim itu adalah sistem pemerintahan atau politik ya. Ini nggak bisa dihindari. Ini yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan atau politik. Sistem presidensial itu memegang peran penting dalam konteks presiden itu memiliki kekuasaan yang cukup powerful ya dalam pengendalian atau pemegang aspek politik di suatu negara ya terkait dengan bahkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hakimnya itu salah satunya adalah inisiatif dari usulan dari presiden, bahkan presiden juga yang menetapkan. Artinya bahwa secara politik bagaimanapun juga presiden itu karena sistem kita itu ada sistem presidensial itu kuat sekali dalam konteks perpolitikan di negara bahkan untuk kekuasaan kehakiman yang sedang kita bahas ini. Nah, selanjutnya pelaku kekuasaan kehakiman sejak Orde Reformasi. Kalau kita lihat, sejak ada reformasi itu ada perubahan-perubahan yang cukup fundamental terkait dengan reformasi di peradilan. Ya. Misalnya, kalau di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 dan 24A dan B, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, di Undang-Undang 48 tahun 2009 itu mengatur bahwa ada 3 kekuasaan ya yang ini kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Pertama Mahkamah Agung ya, kemudian Mahkamah Konstitusi dan ada Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial itu sangat powerful ya terkait dengan dia itu memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim dan badan peradilan, hakim dan badan peradilan. Badan-badan peradilan di bawahnya ini mengawasi Mahkamah Agung itu ada badan-badan peradilan di bawahnya. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu ya final dan binding, ya, mengikat. Komisi Yudisial tadi saya bilang mengawasi hakim dan badan peradilan. Kemudian, nah ini nanti dulu ini ada mungkin saya sampaikan di episode berikutnya mungkin ada fenomena yang cukup menarik terkait dengan keberadaan Komisi Yudisial
terhadap pengawasan hakim, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu nggak secara sektoral tadi ya, di peradilan itu di bawah departemen-departemen ya, yang itu juga eksekutif semua itu, Mas. Tapi ini ada badan sendiri, yaitu Mahkamah Agung. Di bawahnya itu ada badan peradilan, peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun ya. Ini di bawah Mahkamah Agung. Nah, baik. Kemudian muncul ada politik hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi, ada muncul Mahkamah Konstitusi ya. Ternyata maksudnya adalah tidak hanya menguji, seharusnya kita butuh suatu mahkamah atau magistrate untuk menguji, bukan hanya ujiannya itu terhadap peraturan di bawah undang-undang saja seperti yang dilakukan oleh selama ini Mahkamah Agung sebelum tahun 2003 ya, karena mulai 2003 sudah mulai ada undang-undang Mahkamah Konstitusi. Itu kita kayaknya butuh yang bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kenapa? Karena undang-undang itu tidak bisa kita percaya lagi. Nah, gitu. Banyak undang-undang yang dibentuk oleh lembaga eksekutif maupun legislatif ya, maupun bersama-sama ya, itu ternyata mencederai rasa keadilan tadi ya. Sehingga kayaknya butuh diuji undang-undang itu. Gitu. Seolah waktu itu undang-undang itu powerful sekali, padahal itu banyak cacatnya. Gitu. Makanya kalau pada waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, enak-enak saja waktu zaman Orde Baru atau sebelum Orde Reformasi belum ada Mahkamah Konstitusi, seolah begitu undang-undang diterbitkan, itu udah nggak ada salah lagi dan harus diterapkan. Akibatnya apa? Itu sebenarnya bukan akibatnya, sebelum akibatnya, itulah sebenarnya dimaksud sebagai pemaknaan hukum sebagai alat kekuasaan. Rupanya pasti undang-undang. Undang-undang dasar 45-nya sama, tapi undang-undangnya itu bisa berbeda-beda penafsiran terhadap Undang-Undang dasar 45 tadi. Itu yang dimaksud dengan implementasi dari teori hukum pembangunan. Mukhtar Semaja, Law as a Tool of Social Engineering dia. Undang-undang itu sebagai alat kekuasaan mengatur atau merekayasa masyarakat. Tuh. Coba kita lihat. Politik hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Ini setelah era reformasi ya. Dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Ya. Jadi konstitusi itu menjadi satu poin penting dalam menjaga keutuhan NKRI, menjaga stabilitas nasional, menjaga perpolitikan di Indonesia ini. Untuk itu perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional. Ya. Nggak cuma institusional, karena institusionalnya kita sudah mulai nggak percaya lagi dengan pemerintah ya. Pemerintah di sini government itu termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif government. Tapi arti sempitnya kita hanya tahu arti sempitnya government itu pemerintah saja eksekutif, padahal nggak. Secara kenegaraan dalam sistem ketatanegaraan, government itu adalah ya cabang-cabang kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya badan pengawasan dan seterusnya. Sehingga perlu untuk menyediakan suatu mekanisme institusional, kelembagaan, dan konstitusional, ya, serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat. Karena kan sederajat udah ya, bukan ada lembaga tertinggi lagi, sama. Yang saling mengimbangi dan saling mengendalikan atau check and balances. Nah, politik hukumnya ini gimana? Muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undang perlu ditingkatkan. Tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, melainkan juga atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu apa ya pikiran dasarnya. Kenapa kok bisa sampai ada ini perubahan atau dinamika? Kita pengen ada Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa? Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung, yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi ya gitu. Di sini diskusinya di sini nggak selesai di sini ternyata. Ternyata kita langsung berpikir lagi bagaimana kalau Undang-Undang Dasar 45-nya ini mencederai rasa keadilan masyarakat atau tidak memberi kesejahteraan, atau dia itu justru memberi beban kepada masyarakat. Bagaimana? Atau dia cacat. Karena fenomenanya sekarang kan udah sampai
4 kali di amandemen. Nanti mau amandemen kelima dan seterusnya. Ada cacatnya kan. Kita ada kan yang berpendapat bahwa pasal sekian Undang-Undang Dasar 45 itu ini nggak pro rakyat. Nah, maka kemudian gimana caranya itu? Seperti di Korea Selatan atau di Afrika, itu ada namanya constitutional complaint. Ya. Jadi komplain terhadap konstitusi. Gimana itu ceritanya itu? Tadi kita baru menginjak era di mana undang-undang itu diuji dengan Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya enggak. Undang-undang itu ya undang-undang, enggak akan salah. Enggak perlu diuji lagi. Tapi kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Sekarang Undang-Undang Dasar 45-nya itu diragukan. Mengujinya kayak mana gitu. Nah, mau nggak mau, Mahkamah Konstitusi itu sarannya ya dari beberapa hasil penelitian pengennya Mahkamah Konstitusi itu menambah kewenangannya, yaitu menangani constitutional complaint. Nah, itu diskusinya panjang ya. Sampai sekarang belum tercover. Maksudnya belum diimplementasikan. Ada nggak itu seperti di tempat lain. Karena Undang-Undang Dasar 45 sekalipun adalah produk manusia. Yang manusia itu kadang nggak percaya, kamu siapa sih gitu. Nggak percaya dengan orang itu. Nah, dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diputuskan oleh MPR, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang 45. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Abad ke-21 itu ya 2001 sampai 2021. Politik hukum lahirnya Komisi Yudisial. Nah, ini politik hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi udah jelas ya. Saya sudah sampaikan ini dan ini belum selesai ini pembahasan ini sebenarnya, termasuk kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang perlu ditambah tadi ya, terkait dengan constitutional complaint ya. Ini teori-teori atau penelitian-penelitian mengenai constitutional complaint itu sudah banyak ya. Tapi belum belum direspon oleh pemerintah, tapi karena terlalu berlebihan mungkin ya. Tapi sudah ada yang praktekkan seperti di Korea Selatan tadi. Politik hukum lahirnya Komisi Yudisial. Nah, ini yang saya bilang tadi ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini penting ini dalam pembahasan ini ya. Karena ini berkaitan dengan ya kekuasaan kehakiman. Nah, KY ini merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang lahir berdasarkan perubahan Undang-Undang 45 pasal 24B. Fungsinya adalah berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Ya, kalau pengangkatan hakim agung jelas ya, dia mempunyai hak atau berwenang untuk mengusulkan. Wewenang lain ini loh, menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran berarti kan mengawasi. Ya, itu kata lainnya adalah mengawasi. Politik hukum lainnya. Pada awal berdirinya KY pernah ada konflik antara KY versus Mahkamah Agung yang bermuara pada pengajuan Judicial Review Undang-Undang 22 tahun 2004 ke MK. Awalnya di ceritanya ini ya, KY dibentuk, Mahkamah Agung protes. Saya nggak mau diawasi gitu. Saya itu udah agung gitu loh, Mahkamah Agung saya itu gitu. Sehingga terjadi review atau judicial review, pengajuan review Undang-Undang 22 tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 22 tahun 2004 itu tentang KY. Ya. Tapi MK menolak permohonan MA yang menyatakan KY tidak berwenang mengawasi Hakim Agung. Nah ini. Jadi MA pengennya nggak diawasi. Tapi MK menolak. Kamu tetap harus diawasi. Kamu kan hakim. Terus ditanya balik. Loh, Hakim Mahkamah Konstitusi kok nggak diawasi? Gitu. Kemudian baru ada penjelasan-penjelasan. Itu mengapa? Tapi sebelum ke sana, mengapa kok kami nggak boleh kalau nggak diawasi? Gitu. Kalau mau uji materi MA ditolak oleh MK karena secara historis memang KY dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan kepada semua hakim. Kecuali saya, kecuali Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi hakim MK gitu. Itu pertanyaan yang mungkin ini di 2006 ya diajukan ini terkait dengan undang-undang KY ini yang mengawasi hakim ya. Yaitu
mengawasi hakim dan badan peradilan. Sebenarnya secara gramatikal hakim dan badan peradilan itu kan berarti hakim di Mahkamah Agung dan lingkungannya, di bawahnya itu juga Mahkamah Konstitusi kan hakim ya, tapi faktanya MK menolak diawasi. Salah satu alasannya adalah ya Anda cari sendiri. Ini kan pertanyaan ya, sebenarnya mau saya jawab, tapi ini pertanyaan jadinya. Pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi hakim MK? Saya nggak tahu di Virlasnya ada Dropbox-nya atau tidak, tapi ini jadi bahan Anda untuk mereview atau membaca bahan bacaan yang banyak terkait dengan siapa yang mengawasi hakim MK? Ya, siapa yang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan politik hukum, kekuasaan kehakiman, dinamika kekuasaan kehakiman dari Orde Lama sampai Orde Reformasi. Dan Orde Reformasi itu masih berjalan ya, panjang sekali ya, ganti-ganti pemimpin ya. Bedanya Orde Lama itu satu pemimpin, Orde Baru satu pemimpin, Orde Reformasi itu sudah 1, 2, 3, 4, sudah banyak ya, beda pemimpin. Jadi apa maknanya ini? Bahwa dinamika itu yang harus dimaknai sebagai sebuah politik hukum. Tuh. Baik, masih ada waktu. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini udah azan, saya mau sholat sebenarnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sambil ngopi ya Pak. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi paling tidak ini pertanyaan di akhir perkuliahan kita ini, siapa yang mengawasi hakim MK ini masih bergulir ya. Di 2013 ketika hakim MK, ketua bahkan, Said Akil Muchtar ya, Akil Muchtar itu korupsi ya, melakukan korupsi, OTT oleh KPK terkait dengan kewenangannya itu mengadili di MK. Itu menjadi menjadi satu fenomena yang muncul kembali terkait dengan keinginan mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada dari Mahkamah Konstitusi sendiri membentuk Dewan Etik ya, Mahkamah Konstitusi, tapi dari pemerintah membuat Perpu terkait dengan Dewan Kehormatan Hakim MK ya. Itu membuat ini. Jadi ada dua lembaga yang tumpang tindih di situ untuk mengawasi hakim MK. Nah, tapi hakim MK itu intinya tetap tidak mau diawasi. Salah satunya ya, saya jawabnya. Salah satunya adalah hakim MK itu bukan hakim karir. Dia itu masa periodenya cuma 5 tahun. Dan yang kedua, enggak usah yang kedua lah, Bapak Ibu sendiri yang bisa jawabnya nanti cari artikel atau bahan bacaan terkait dengan mengapa atau siapa yang mengawasi hakim MK dan mengapa hakim MK nggak mau diawasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu saja. Tidak perlu lama-lama kuliahnya. Kita bisa diskusi pekan depan sebelum masuk perkuliahan. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu diskusi terkait pertemuan sebelumnya ya. Tuh, untuk memantapkan atau memanaskan suasana supaya diskusi di materi berikutnya berjalan. Nah, ini dulu bahan diskusi. Itu Anda nanti berdiskusi dengan diri sendiri dan mencari bahan terkait dengan ini. Saya pikir itu, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 46.